Yesus itu adalah seorang Allah surgawi. Kemudian dalilnya jangan dipelintir dalilnya dong. Theos tertinggi, Theos Bapa mengosongkan dirinya. Jadi Yesus yang seorang Theos, bukan Theos tertinggi ya. Lah di situ dalilnya apa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Memberinya nama Yesus. Matius 1. Iya, dengarkan ya. Dengarkan, Yesus itu pasti seorang Allah. Bukan itu yang dibahas sekarang. Theos Bapa mengosongkan dirinya, mengambil rupa Yesus. Bukan. Betul. Baca dulu pelan-pelan dari ayat 5. Dari ayat 5. Ya, silakan. Oh ya. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang ia walaupun Kristus Yesus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia hamba. Jadi gini. Iya, itu justru membenarkan ucapan saya, Bang, bahwa Theos menghilang, turun tidak, bukan begitu. Nggak bisa begitu dong. Jadi gini, Yesus yang seorang Allah, Theos ini mengosongkan dirinya ini. Bukan. Setelah mengosongkan dirinya Theos ini, dia jadi siapa? Bukan itu maksudnya. Jangan kau paksa keinginanmu, kawan. Setelah Theos ini mengosongkan diri, dia jadi apa? Tengok. Yang walaupun itu Yesus. Enggak usah ke situ lagi. Yesus. Theos ini mengosongkan dirinya, dia jadi apa? Theos yang mana? Ya, Theos kan cuma satu. Theos, semua pejabat surga adalah Theos. Belum ada pejabat surga di situ. Yang tertinggi siapa? Semua malaikat surga adalah sosok. Enggak ada urusan. Bukan malaikat yang menjadi Yesus. Ya, Yesus itulah salah seorang malaikat. Jadi Yesus malaikat? Ya. Bukan Tuhan. Semua pejabat surga adalah Tuhan. Semua malaikat surga adalah Tuhan. Maksudnya gini, semua pejabat surga adalah sosok yang sangat mulia. Ini Yesus ini Bapa atau malaikat? Yesus adalah malaikat daripada Yahweh. Oh, Yesus itu cuma malaikat. Iya, tapi makanya dia semua malaikat surga adalah sosok-sosok yang Allah dan juga sosok-sosok yang Tuhan. Allah. Ternyata makanya Yesus disebut seorang bintang timur. Ternyata teman-teman, Yesus ini adalah malaikat. Iya, dialah malaikat pertama yang diciptakan oleh Yahweh. Yesus semua bintang malaikat, timur, teman-teman. Semua bintang timur adalah malaikat pertama yang diciptakan oleh Yahweh untuk menciptakan dunia. Aduh. Coba saya tanya dulu, teman. Bang Jack orang mana? Kristen juga? Selamat malam, Kristen. Nah, ini gimana ini, Bang? Ini saudara Gumasa mengatakan Yesus ini malaikat. Gimana dong? Mana syukur. seorang malaikat. Pendapat dulu. Bapak. Ya, coba Bang Jack tanya dulu dia. Aduh, kacau dia. Mungkin pendapat Bapak itu mungkin tafsirnya dia atau gimana? Tapi menurut saya dia adalah Tuhan. Coba tanya, kita tes kawan. Saya buktikan kalau kalian dua adalah antikristus. Loh, itu tidak ada antikristus di sini. Anda yang menarasikan kalau Yesus itu malaikat.
Iya, Yesus itu setiap malaikat pasti adalah sosok-sosok yang Tuhan, sosok-sosok yang SWT. Mati meja. Tidak Tuhan artinya SWT, Tuhan artinya SWT. Maksudku ini Theos yang tadi itu loh. Theos yang mengosongkan dirinya ini Bapa atau malaikat? Theos bukan si biji, kawan. Theos yang mengosongkan diri ini malaikat atau Bapa? Yesus. Yesus kan salah seorang Theos. Aduh, itu Yesus setelah jadi daging. Yang saya tanya, Theos yang mengosongkan diri jadi Yesus ini. Yesus salah seorang Theos. Aduh. Yesus itu nanti beri nama setelah jadi manusia. Nah, pertanyaan saya, Filipi 2 nomor 6 itu Theos di situ, Bab. Yesus salah seorang Theos. Filipi 2 salah nomor seorang 6. dewa surgawi. Filipi 2 nomor 6 itu, di situ ada Theos mengosongkan diri. Theos yang di sini Bapa atau malaikat? Tengok, kenapa? Allah itu sendiri. Ngaco. Yesus pasti seorang Theos. Ngaco abang ini, ngaco ah. Yesus Yesus apa seorang Theos? Yesus itu nanti punya nama Yesus setelah dia di bumi. Salah seorang dewa, salah seorang Allah. Setelah dia di bumi baru bernama Yesus. Salah seorang Allah. Iya, betul. Ini yang dibaca Filipi 2. Yang dibaca ini Filipi 2, Bang. Filipi 2 nomor 6, Theos. Ya, Theos di situ Bapak atau apa? Malaikat. Bacakan dulu di sini. Seulang boleh saya baca pelan-pelan? Baca pelan-pelan ya. Malasa. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Yang rupa Allah. Allah itu kan gitu. Yang rupa Allah. Yesus yang rupa Allah. Ini orang-orang di YouTube pusing mendengarkan nama. Bukan Yahweh. Yesus yang rupa Allah. Iya. Yesus itu setelah di bumi, Bang. Iya. Nah, sebelum dia di bumi, dia itu Theos Bapa atau malaikat. Yesus adalah seorang Allah, seorang Theos. Astagfirullah. Salah seorang Theos. Yesus itu salah seorang Theos yang diutus oleh Theos tertinggi. Oh, ya. Berarti Yesus ini yang setara dengan Yesus itu banyak. Banyak. Ada yang setara dengan Yesus. Siapa aja? Kala itu ya. Siapa aja yang setara dengan Yesus? Semua bintang timur adalah malaikat-malaikat pertama. Termasuk iblis. Yang diciptakan oleh Yahweh. Termasuk iblis. Menjadikan dunia. Termasuk iblis. Termasuk iblis. Oh. Berarti jadi iblis adalah bintang timur yang menantang Yahweh. Sehingga dimasukkan ke dalam gua gelap. Iya, berarti Yesus setara dengan bintang timur. Iya. Bintang timur adalah kelompok. Bintang timur adalah kelompok malaikat pertama yang diciptakan oleh Yahweh. Jadi semua bintang timur adalah sosok-sosok yang Theos. Iya. Sosok yang Allah. Iya, berarti Yesus ini sama seperti iblis, setara dengan iblis. Waktu di surga tarafnya, mereka sama-sama malaikat pertama. Iya, jadi iblis dan malaikat ini itu dan iblis dan Yesus ini tadinya sumbernya sama, yaitu dunia malaikat. Iya, bintang timur. Oke, Yesus bintang timur, iblis juga bintang timur. Betul. Oke, sudah. Jadi semua malaikat surga adalah sosok-sosok yang Allah atau sosok yang sangat ajaib. Udah bang. Yesus bintang timur, iblis juga bintang timur. Ada nggak yang bintang laut? Yesus itu bintang timur yang setia. Oh, kalau iblis? Bintang timur teroris. Oh, iya. Makanya iblis adalah teroris terhadap bintang timur yang lain, terhadap penjaga surga yang lain. Iya. Kalau bintang laut, Bang, beda.
Kukira ada Muslim yang bisa mempan sama saya, Bang. Gak ada. Jadi kesimpulannya adalah bahwa menurut saudara Gomasa, Yesus bintang timur, iblis juga bintang timur. Sama-sama punya gelar bintang timur. Mereka lah pencipta dunia. Oh, termasuk iblis. Mereka yang ditugaskan oleh Yahweh untuk mengerjakan setiap komponen-komponen dunia. Jadi Allah artinya maha ahli. Allah artinya maha ajaib. Jadi bintang timur lah staf ahli daripada Yahweh untuk mengerjakan pekerjaan daripada yang Bang Jack nggak pusing? Pusing kalian, karena kalian apa? Karena kalian antikristus. Ya, mungkin itu kan tafsiran Bapak. Mungkin bukan tafsiran fakta Bibel. Kau jadi gini, dengarkan baik-baik. Yahweh, dialah Theos para Theos, Allah para Allah, tentunya para Tuhan. Bagaimana caranya mengobati ini? Jadi di sorga, bocor halus ini tapi kiri kanan. Di sorga ada banyak sosok yang Allah atau banyak Allah. Sosok yang Allah disebut Allah, sosok yang Tuhan disebut Tuhan. Sosok yang Allah maksudnya sosok yang sangat ajaib. Itu kajian abang itu sumbernya dari mana? Itu faktanya di Bibel. Oh, jadi di Bibel itu Yesus itu bintang timur, iblis juga bintang timur. Iya. Oh. Mereka lah makanya disebut ciptaan pertama. Berarti Yesus ini ciptaan. Iya. Oh. Tetapi jadi para malaikat surga adalah diciptakan oleh Allah tertinggi. Iya. Berarti Yesus ini Theos yang diciptakan. Iya. Itu diciptakan oleh Theos tertinggi. Diciptakan oleh Theos tertinggi. Iya. Jadi iya. yang dimaksud dengan Theos bukan mutlak hanya pencipta awal. Jadi setiap yang Allah disebut maha pencipta. Contoh gini. Artinya maha ahli. Sangat ahli. Jadi makanya Yahweh lah disebut Allah yang Esa. Maksudnya gini. Dialah di dalam dirinya lah segala kealahan berapa di dalam diri Yahweh lah segala kealahan, kesangat ajaiban. Iya. Allah lah Allah yang Esa, segala keajaiban ada dalam dirinya. Disebut Yahweh adalah Allah yang Esa karena dialah pemimpin para Allah. Iya. Terus ini Bang, para Theos yang disembah oleh Romawi dan Yunani, apakah itu setara juga dengan Yesus? Tidak. Beda. Jadi para Allah yang suci atau para Allah yang SWT hanya pejabat surga. Di luar pejabat surga itu tidak Allah yang SWT. Ya. Kalau Theos yang disembah orang Roma Yunani? Mereka tidak Theos yang SWT. Tapi Theos juga? Iya, itu Theos yang di gua gelap. Oh, yang tadi sama-sama ciptaan dengan Yesus. Jadi ada banyak beda-beda karena beda lagi. Karena ciptaan mencipta para pencipta, kemudian juga menciptakan yang iblis-iblis. Oh, itu semua Anda datangkan dari Bible? Ya. Oh. Materi-materi ini di Bible ada? Di dalam logika Bible, surga itulah tempat suci. Sehingga para dewa yang di surga lah, dewa-dewa yang SWT. Di luar daripada yang di surga, itu gak SWT. Artinya gini, kalau ada yang dewa-dewa tidak bertahta di surga, maka itu dia bukan dewa yang SWT. Contoh itu Zeus segala macam yang bersarang di gua gelap atau yang bercokol di bawah laut, mereka semua sudah namanya dewa yang iblis. Oh, iya. Dewa termasuk dewa Hermes. Termasuk dewa Hermes. Zeus. Dewa Hermes kan dewa yang bercokol di gunung-gunung. Iya. Oh. Jadi hanya dewa yang
bertahta di surga lah dewa-dewa yang SWT. Ya. Itu di Bible ada. Mereka tidak SWT, tidak Tuhan. SWT artinya Tuhan. Jadi setiap yang sangat-sangat suci itu disebut Tuhan. Maka Yesus adalah salah seorang dewa surga. Bintang timur. Salah seorang bintang timur yang setia. Maka dia disebut seorang dewa yang SWT, dewa yang sangat suci. Jadi kalau misalnya kemudian Theos Hermes atau Theos Agnostos Theos ini adalah Theos yang menjadi iblis. Ya, pokoknya di luar daripada pejabat surga, itulah dewa yang dilemparkan dari surga. Oh iya. Itu ada di Bible, Bang ya? Iya, 2 Petrus 2:4. Ya, termasuk Yesus adalah ciptaan pertama. Iya, dia biarpun dia ciptaan pertama, tapi dia juga adalah Theos, yang diciptakan oleh Theos tertinggi Yahweh. Ya, Theos tertinggi menciptakan Theos, Yesus Theos. Ya. Oh iya. Dan dia adalah, Yesus ini adalah Theos ciptaan pertama. Ya. Tadinya dia bersama dengan para bintang timur, namun di antara bintang timur ada yang berkhianat menjadi iblis. Ya, makanya Tuhan tertinggi memecat dan mengangkat Tuhan. Jadi Lucifer adalah bagian daripada Tuhan dulunya, tapi dipecat. Jadilah mereka tidak lagi Tuhan, tidak lagi SWT. Lucifer itu yang adalah iblis itu tadinya lettingan sama Yesus. Iya, mereka masih seumuran ciptaan pertama gitu. Iya. Oh, keren. Makanya Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Iya. Keren. Iya. Bagus. Jadi kalau ada Allah atau dewa atau Theos yang tidak pejabat surga sekarang, itu adalah dewa-dewa yang digelarkan sebagai iblis. Terus ini Bang Gumasa, ada nggak kemudian gelar yang Anda terima dari pihak gereja sebagai profesor penemu isi Bible yang sebenar-benarnya? Ada nggak pernah yang ingin? Enggak. Kenapa? Harusnya orang Kristen ini seluruh dunia memberikan gelar Sokoguru kepada Abang karena Abang telah membongkar isi Bible yang sesungguhnya. Kenapa enggak? Nama guru masak tim. Oh, ya. Berarti lebih dari profesor dong harusnya. Iya. Karena Anda mengurai isi Bible dengan sebenar-benarnya. Tidak ada yang disembunyikan di dalam Bible itu. Harusnya ya profesor lah kalau menurut saya, dan dijadikan sebagai Sokoguru bagi seluruh sekte yang ada di Kristen. Benar kan begitu, Bang? Nggak tahu lah, itu kan asumsimu. Enggak, soalnya Abang ini menemukan isi Bible lebih daripada yang diketahui oleh orang-orang Kristen. Seperti Yesus ini adalah ciptaan mula-mula. Lucifer, iblis itu selettingan dengan Yesus. Itu kan tidak ditemukan Kristen, Bang. Kan faktanya di Bible. Nah, itu makanya aku bilang Anda ini harusnya dijadikan sebagai guru seluruh sekte gitu loh. Kenapa orang mereka itu? Saya gini aja lah kawan. Jadi yang harus dihafal gini. Iya. Persoalan setiap makhluk waras akan mengakui banyak junjungan. Ya. Jadi bukan cuma satu junjungan. Jadi itu adalah junjungan Kristen atau junjungan yang sangat suci. Itulah istilahnya Tuhan dalam menuju ke surga. Jadi Tuhan di situ konteksnya adalah junjungan yang sangat suci. Jadi setiap yang sangat suci adalah junjungan yang sangat suci atau Tuhan. Dari mana kata itu berasal? Gini, kalau Tuhan artinya penguasa atau pemimpin atau yang suci atau yang mulia, maka Maha Tuhan artinya Maha Penguasa, Maha Pemimpin, yang Maha Suci, yang Maha Mulia. Jadi perbedaan Tuhan dengan Tuhan bedanya di Maha. Jadi kalau Tuhan artinya Maha Tuhan. Jadi Yesus adalah seorang Maha Tuhan bagi Kristen atau Maha Pemimpin dalam menuju surga. Bukan berarti Yesus itu Sang Maha Pencipta, tidak. Karena Sang Maha Pencipta adalah
Tuhan tertinggi, maha penguasa, tapi yang tertinggi. Jadi Yesus itulah Tuhan yang diutus oleh Tuhan tertinggi. Iya. Berarti di atas Yesus masih ada yang tertinggi. Itulah Yahweh, Bapa. Di atas Yesus masih ada yang maha besar. Ya, makanya Yesus disebut Allah Anak, Bapa yang Yahweh disebut Allah Bapa. Bapa tertinggi. Paham. Ada Allah tertinggi, ada Allah Anak. Berarti Yesus ini ada karena ada yang mengadakan. Iya. Nah, oke, paham. Boleh nggak malam ini saya lanti abang ini menjadi profesor Bible? Profesor Bible? Iya. Untuk apa? Supaya orang-orang lebih banyak lagi belajar orang Kristen kepada abang untuk lebih tahu isi Bible yang sebenarnya. Oh, itu urusanmu kawan. Iya, jadi teman-teman sekalian, 6.000 mata memandang, yang di YouTube juga ada ribuan mata memandang. Malam ini Bang Suma melantik saudara kita Gumasa dengan gelar Profesor Bible. Beliau adalah beliau adalah salah satu orang yang unik memahami kemudian Bible dengan sudut pandang sesuai dengan tertera yang ada di dalam Bible. Tidak ada yang dia sembunyikan gitu. Tepuk tangan untuk saudara kita Gumasa telah mendapatkan gelar Profesor Bible dari Bang Suma. Saya kira begitu Bang Gumasa. Ada yang ingin Anda sampaikan sebelum kita istirahatkan? Tapi pintar kali kau mengangkat, jadinya kau lebih di atasku jadinya. Padahal maksudku kan aku harus di atasmu. Enggak, kenapa? Abang pengetahuan tentang Bibelnya lebih di atas daripada saya. Abang profesor. Kenapa aku jadi profesor? Supaya orang-orang tahu, kan setiap Bang Suma live kan banyak yang nonton ribuan. Oh. Ya, supaya dipersaksikan banyak orang bahwa Bang Suma aja terserah lah. Jadi karena ini 2:30 kawan, aku harus konsisten dengan kerjaan saya dan komitmen dan bertanggung jawab. Iya. Selamat malam saudaraku. Iya, selamat malam Pak Prof. Masya Allah. Luar biasa Prof Gumasa ini. Aduh. Ya, teman-teman Kristen yang mau belajar tentang Bible silahkan menghubungi DM langsung kepada beliau. Anda akan diperhadapkan dengan materi-materi baru di mana Yesus itu adalah Theos ciptaan yang setara dengan iblis, di mana iblis pada dasarnya bergelar bintang timur dan juga Yesusnya adalah berbintang timur, cuman iblis berkhianat dan Yesus itu masih ada pada tatanan ciptaan pertama yang masih menyembah kepada Theos yang lebih tinggi. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau belajar sama Prof Gumasa untuk menghubungi beliau. Saya doakan mudah-mudahan kalian bisa dilantiknya menjadi bintang laut. Demikian. Halo saudara Jack, gimana kabarnya? Masih sehat? Malam. Ya. Ya, terkait dengan judul ini, saya kira saya ingin tanya ke Bang Juma, bisa? Ya, silakan. Ya, saya kan tertarik ya untuk ajaran-ajaran Muslim juga. Ada beberapa yang baik, saya tertarik. Tapi saya terkait judul tema ini, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Saya percaya begitu, makanya meskipun di ajaran-ajaran Muslim itu ada banyak yang baik, tapi saya lebih percaya kepada Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Meskipun ada perbedaan, makanya saya hanya itu aja. Karena semua ajaran itu sudah ada, baru kita ada. Makanya saya pikir bahwa mungkin duluan yang benar, yang itu Bibel yang duluan, makanya mungkin itu benar. Iya, abangku, setiap kita melakukan segala sesuatunya, kiri kanan kita itu dikelilingi oleh objek-objek yang mengalami keadaan dinamis, bukan statis. Artinya setiap sesuatu itu ada perbaikan-perbaikan menuju kepada kesempurnaan, dan biasanya perbaikan itu datangnya di akhir. Contoh misalnya dulu
orang menggunakan mesin ketik manual. Berjalannya waktu, sekarang sudah ada komputer. Tinggal cetak, langsung tercetak. Kalau dulu kan ceketak. Nah sekarang artinya bahwa kehidupan manusia itu selalu menuju kepada kesempurnaan. Baik secara intelektual, ilmu pengetahuan, prinsip, norma, estetika, dan kesimpulan manusia itu terhadap apa yang ditelaah melalui panca indera. Nah, jadi kalau misalnya saudara ini mengatakan bahwa Kristen lebih dulu, Bible lebih dulu, maka yang di belakangnya itu, nah berarti Torah lebih dulu. Bible muncul belakangan. Berarti Torah lebih benar. Kalau begitu, di dalam Taurat diajarkan jangan membunuh orang yang benar. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Karena pembunuhan terhadap Yesus itu nanti digoreng oleh Paulus menjadi penebusan dosa setelah Paulus itu sampai di bangsa asing. Ketika di tengah-tengah bangsa Yahudi, tidak mungkin Paulus mengajarkan itu. Karena orang Yahudi sudah ditanamkan konsep bahwa ketika mereka ingin melakukan penebusan dosa, mereka melakukan persembahan binatang, ternak, seperti domba, kambing, sapi, lembu. Nah, ajaran ini berubah menjadi penebus dosa menjadi manusia. Karena Paulus mengajarkannya kepada orang-orang Yunani, orang-orang Romawi. Begitu. Nah, datanglah Islam memperbaiki pola itu, Bang. Jadi yang belakangan itu selalu memperbaiki yang lalu. Contoh dulu abang beli HP masih huruf-huruf, belum ada kamera. Cuman huruf-huruf aja. Gamenya juga masih ular-ular bom-bom. Cikuk. Sekarang sudah modern. Artinya yang datang belakangan itulah yang menyempurnakan, yang memperbaiki. Jadi Torah, kemudian Injil, terakhir kemudian ada Bible, masuk Al-Quran. Nah, kan gitu. Bagaimana, Abang? Ya, katanya di belakang adalah memperbaiki. Tapi konsep Tuhannya mengapa saya hanya dengar di debat-debat kalian bahwa Tuhan itu adalah zat. Mengapa di beberapa ayat yang tertulis bahwa ada kakinya Tuhan itu? Kakinya Tuhan di jalan di kebun atau itu ada. Konsepnya begitu ada. Ada kakinya Tuhan. Itu bagaimana penjelasannya? Jadi gini, Bang. Ketika di Islam kita berbicara ya tentang konsep Tuhan, di Islam itu Tuhan itu tidak diserupakan makhluk. Kenapa kemudian Tuhan itu memberi dengan tangannya? Tuhan kemudian melihat, Tuhan mendengar. Lalu kemudian kita ingin menilai Tuhan itu dengan makhluk. Keliru itu, Bang. Harusnya polanya adalah Tuhan dulu nih. Lalu kemudian kita melihat kepada makhluknya. Jangan Anda melihat lemari dulu kepada yang membuat lemari. Tetapi lihat tukang lemarinya dulu, baru lihat kepada lemarinya. Artinya bahwa ketika kita menilai sebuah lemari, keindahan lekuk-lekukan yang ada di lemari ini itu bias daripada yang membuatnya. Maka maka lemari punya kaki. Lemari punya pintu. Lemari punya rak dan seterusnya. Karena kenapa? Yang membuatnya itu yang memberikan manifestasi kesempurnaan daripada lemari sesuai dengan karya yang ada pada diri sang pembuat lemari. Nah, ketika Tuhan dikatakan tidak serupa dengan makhluknya, tetapi Tuhan dikatakan memiliki tangan, memiliki kaki dan seterusnya. Itu penggambaran dari Tuhan kepada manusia. Bukan penggambaran manusia terhadap Tuhan. Jangan dibalik. Paham tidak maksud saya, Bang? Ya, itu dulu. Jelas dulu. Nah,
Jadi Tuhan itu tidak serupa dengan kita. Karena kita ini ciptaan, sementara Tuhan itu adalah pencipta. Jadi ketika dikatakan Tuhan itu punya wajah, manusia juga punya wajah, wajah pada diri Tuhan itu bukan makhluk. Sementara wajah pada diri kita itu adalah makhluk. Sama, jangankan antara Tuhan dengan kita yang sama-sama memiliki wajah. Anda punya wajah, kera juga punya wajah. Tapi tidak mungkin Anda bisa disebut kera. Begitulah pencipta langit dan bumi, memiliki wajah. Lalu kemudian manusia juga memiliki wajah, bukan berarti sama. Itu yang pertama. Kemudian kata zat. Kata zat dalam bahasa Arab itu berbeda dengan kata zat yang ada di dalam bahasa Indonesia, Bang. Jangan disamakan. Kalau zat dalam bahasa Indonesia artinya materi. Ada cair, ada padat, ada gas. Sedangkan zat pada diri Allah itu berujuk kepada hakikatnya. Esensinya, hakikat Tuhan itu apa? Zat Tuhan itu apa? Zat Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan materi. Tidak serupa dengan apapun. Berbeda dengan zat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Zat padat, misalnya besi. Zat cair, air. Zat gas, ya tabung gas lah itu. Artinya bahwa jangan Anda memaknai zatullah atau zat Allah dengan zat makhluk, zat bahasa Indonesia. Beda. Jadi zat itu D-Z-A-T, bahasa Arab itu, Bang. Artinya esensi atau hakikat. Gitu. Makanya kata zat pada Allah itu tidak pernah berdiri sendiri. Selamanya diikuti dengan kata Allah. Zatullah. Zat Allah. Artinya hakikat Allah. Esensi Allah. Tidak pernah berdiri sendiri. Tidak ada juga kata di dalam materi Islam Allah adalah zat. Itu nggak ada. Nggak ada di Islam gitu. Yang ada adalah zatullah. Hanya itu yang ada. Apa itu? Hakikat Allah. Begitu, Bang. Nah, cuman orang kita Kristen ini selalu salah pemahaman terhadap konsep ketuhanan Islam. Jadi Tuhan Islam itu bukan zat. Ketika ada kata zat dalam Islam itu merujuk yang disandarkan kepada Allah. Zatullah. Tidak pernah terpisah itu. Zatullah artinya hakikat Allah. Apa zatullah itu? Zatullah itu hakikatnya adalah laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai zat, ya itu makhluk. Seperti Yesus punya zat. Yesus itu zat gas. Yesus itu zat padat, zat cair. Nah, Yesus lah itu. Jadi yang menyembah zat di sini ya saudara Kristen. Begitu saudaraku. Oke. Ya, tapi menurut ya kita kan manusia itu ada pikirannya berbeda-beda ya. Iya. Makanya menurut saya itu Bible itu tertulis atau Yesus itu hadir, ada sejarah dan ada punya muridnya. Dan benar-benar dia pernah mati karena demi keselamatan. Makanya murid-muridnya juga mati rela berkorban. Dan sejarahnya tertulis bahwa murid-muridnya semua martir. Itu adalah kebenaran. Itu yang kami percaya bahwa Yesus benar-benar mati dan dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dan dia yang berkata di beberapa ayat, mungkin kalian lebih membaca Alkitab ya, makanya mungkin sudah tahu. Tapi harus belajar dan saya pikir bahwa Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Iya, sama seperti orang-orang Yunani berpikir bahwa Paulus itu adalah dewa Hermes itu sendiri, Bang.
Paulus juga dianggap Theos. Yesus Anda anggap Theos, Paulus juga dianggap Theos oleh orang Yunani. Di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11, nomor 12, sampai pada akhirnya orang-orang Romawi berkorban lembu untuk Paulus karena mereka menganggap Paulus ini adalah dewa mereka. Ya, sama dengan pola yang Anda bangun. Bagi Anda Yesus itu adalah Yahweh, ya silakan aja. Yang pasti Yesus sendiri bagaimana dengan dirinya? Oh, Yesus ternyata mengajarkan dirinya hanya utusan Tuhan Yahweh atau Elohim. Ya, kita baca Bible itu ada beberapa ayat begitu karena kita lihat itu Allah kan Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, makanya dia bisa jadi apapun dia bisa. Karena dia mau selamat manusia, dia harus melalui cara yang seperti tidak Maha Kuasa itu namanya, Pak. Agar untuk menyelamatkan, karena dia kan perkataan dia kan itu kekal. Kalau Tuhan mengatakan dari langit, wahai seluruh manusia, dosamu telah kuampuni. Terampuni nggak dosa kita, Bang? Ya, bisa. Tapi sudah pertama kali di Taman Eden itu, dia sudah berkata bahwa akan keselamatan itu harus melalui perempuan. Makanya itu mengenapi. Tidak ada, Bang. Melalui Bunda Maria. Tidak ada dikatakan keselamatan itu dari seorang perempuan, tidak ada. Malah dikatakan keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Kau akan meremukkan kepalanya dan dia akan menghancurkan tumitmu. Nggak ada di situ perempuan dikatakan seperti itu, Bang. Nggak ada. Nah, sekarang permasalahannya sekali lagi saya tanya. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi mampu menghapuskan dosa dunia hanya dengan berkata dari langit, wahai seluruh manusia, dosa kalian telah aku hapuskan sebersih-bersihnya. Bisa nggak Tuhan menghapus dosa dengan pola seperti itu, Bang? Seperti tadi saya bicara itu. Bisa. Dia bisa, tapi bisa. Apa yang dia sudah firmankan itu, perkataannya itu kekal, makanya dia tidak berubah. Apa yang sudah katakan pada awal itu, dia harus berjalan dengan itu. Apa itu? Kita manusia kan pikirannya beda-beda, bisa berubah, tapi dia kekal. Apa yang sudah firmankan itu kekal. Keturunan itu yang keturunan perempuan ini akan meremukkan tumitmu, gitu maksudnya. Makanya tumit itu Yesus itu akan lewat dari Bunda Maria untuk mengalahkan maut ini. Iya. Berarti Tuhan Anda keturunan manusia. Ya, kita manusia itu nanti hidup kembali. Ya, enggak, maksud saya berarti tidak bisa Tuhan Anda menahan maut ini. Kematian itu kita manusia tidak bisa menahan. Harus berarti harus ada genapi. Ya, berarti Tuhan Anda itu keturunan manusia gitu. Dia Allah, tapi dia bisa masuk melalui ciptaannya. Iya, maksud saya itu berarti Tuhan Anda ini adalah keturunan manusia, betul? Dia bukan keturunan manusia. Lah tadi keturunanmu akan meremukkan, dan keturunan perempuan akan meremukkan. Sekarang Yesus katanya keturunan perempuan. Berarti Tuhan Anda keturunan perempuan. Bang Juma, kita harus tahu Yesus itu Tuhan Allah itu dia bisa menjadi apapun bisa. Makanya ya, itulah yang saya katakan tadi, saudaraku. Berarti dia menjadi nabi, dia menjadi guru, berarti betul kan? Berarti betul Tuhan Anda keturunan manusia. Akui dulu. Kata Alfa dan Omega itu ada. Akui dulu bahwa Tuhan Anda keturunan manusia. Betul? Tuhan Allah bisa melalui. Waduh. Akui dulu bahwa Tuhan Anda keturunan manusia. Betul?
yang itu Tuhan Allah itu bukan dari manusia. Lah tadi itu keturunanmu. Tadi Anda membawa kitab Kejadian dan Anda mengatakan firman Tuhan itu kekal, tidak akan pernah bisa berubah. Kenapa sekarang jadi berubah? Anda belajar sama Profesor Gumasa dulu, boleh? Ini loh Pak Joma. Ada adik anak ini statusnya janda. Dia murtad selama 17 tahun karena kawin dengan Kristen. Sudah cerai selama 5 tahun. Dia ingin kembali ke Islam tapi masih ragu tentang Islam. Ragunya kenapa? Silakan ya. Ibu Ana, ada Bang Joma tuh. Ada yang boleh sampaikan undang-undangnya, silakan. Oke. Iya. Yang paling mendasar keraguan saya yaitu apakah saya diterima lagi saat saya balik ke Islam. Itu yang paling mendasar. Oh iya, iya. Jadi di Islam itu ketika ada orang yang murtad meninggalkan Islam lalu mu'alaf kembali, maka seluruh dosa-dosanya yang lalu-lalu itu diampuni oleh Allah. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya lalu masuk Islam, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu. Itu di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi berbahagialah orang yang tadinya kafir lalu kemudian beriman kembali kepada Allah, karena seluruh dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kebaikannya itu tetap tercatat sebagai amal kebaikan. Ya, terus apa lagi? Keistimewaan di dalam Islam, jaminan surga itu jelas nyata dalam Islam ini. Jadi Islam itu selain daripada dijamin surga, keistimewaan Islam dibandingkan agama lain yang tidak dimiliki oleh agama lain itu adalah bahwa ketika kita hidup di kehidupan berikutnya setelah kematian, kita kembali berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Pada ayah, ibu, adik-adik kita, saudara-saudara kita. Itu kita berkumpul di sana. Dalam kehidupan kekal, kita bersama dengan orang-orang yang beriman di keluarga kita. Anak-anak kita yang beriman, suami istri kita yang beriman kepada Allah. Kita akan hidup bersama lagi di sana dalam kehidupan yang kekal. Jannatu adlin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Jadi di surga Aden, umat Islam itu akan bersama-sama dengan orang-orang saleh dari nenek moyang mereka, kemudian dari pasangan mereka, dan juga anak cucu mereka. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa di Islam itu di surganya nanti, di dunianya itu boleh berpoligami. Di Kristen cukup satu istri. Tapi apalah artinya cukup satu istri, tapi usianya hanya di dunia saja. Ketika di surga di kehidupan berikutnya, di mana seharusnya kita disitulah tempatnya benar-benar bersatu dengan orang yang kita cintai, justru kita nggak saling kenal. Orang Kristen kalau mereka mati tidak saling kenal satu sama lain, dalam arti kata mereka nggak lagi ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Berbeda dengan di ajaran agama Islam. Kasih sayang kita terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita, itu tak ada artinya. Seibarat kita mencelupkan jari kita ke telunjuk kita ke laut, lalu kita mengangkatnya. Air yang menempel di tangan kita itulah kasih sayang kita kepada keluarga.
Akan tetapi air yang ada di lautan itulah nanti akan menjadi kasih yang ada di kita terhadap keluarga kita di surga. Nah, bagaimana mungkin kita ingin meninggalkan keselamatan, kebahagiaan, kenikmatan yang begitu luas yang disediakan oleh pencipta langit dan bumi kepada kita hanya karena satu hal sepele aja. Karena kita cinta terhadap biologis, karena kita jatuh cinta dengan ketampanan, kecantikan, dengan harta yang sifatnya hanya semu, yang hanya mengantarkan kita kepada kesakitan, yang hanya mengantarkan kita kepada kekecewaan. Hanya demi hal-hal yang tak berguna seperti itu kita tinggalkan kemudian kebahagiaan abadi. Tentu adalah sesuatu yang tidak merupakan hal yang dipikirkan oleh orang-orang yang menggunakan akal sehat. Untuk itu ketika ada saudari kita yang kemudian ingin kembali ke Islam, Masya Allah, ini artinya Anda mendapatkan satu keberuntungan yang sangat luar biasa, karena Islam itu adalah satu-satunya agama yang mendapatkan jaminan dari pencipta untuk kemudian pemeluknya masuk ke dalam surga. Saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia apologet Islam yang mengkaji tentang perbandingan agama, di mana kajian saya Quran dan juga Bible, itu saya tidak menemukan di Bible bahwasanya kelak suami istri orang masih di surga itu mereka masih suami istri. Sayang sekali di tempat kebahagiaan, ya, di tempat kemudian yang penuh dengan kenikmatan, kita nggak hidup suami istri. Kita hidup hanya seperti roh. Tak ada makna. Tak ada kebahagiaan. Sementara yang disebut bahagia itu ketika kemudian jasad dan ruh ini bersatu, bisa merasakan makan, bisa merasakan minum, bersenda gurau, bercanda, bercengkrama, dengan keluarga. Itulah kebahagiaan. Apa yang kita kejar di atas muka bumi ini? Kebahagiaan, bukan? Iyalah. Kebahagiaan dengan siapa? Kebahagiaan dengan keluarga kita, bukan? Nah, kalau kita berkeluarga tapi keluarga ini tidak membawa kita kepada kebahagiaan kekal, buat apa? Untuk apa? Mending kemudian kita membangun rumah tangga yang bahagianya bukan hanya di dunia, tapi kebahagiaannya itu kekal di akhirat. Nah, kalau keluarga Kristen ditanya, saudara-saudara, ketika kemudian kalian nanti mati, apakah kalian masih hidup sebagai suami istri? Malah kita ditertawakan bertanya seperti itu. Alasannya, mereka nanti di surga mereka itu hidup seperti malaikat. Kata mereka begitu. Mereka hidup seperti malaikat. Bagaimana malaikat itu? Malaikat tidak makan katanya. Malaikat tidak tidur, bla bla dan seterusnya. Nah, berarti kebahagiaan kita dicabut berarti. Kebahagiaan kita itu dihilangkan berarti. Hal-hal yang membuat kita bahagia dihilangkan. Itu surga atau neraka sih? Ketika hal yang bisa membahagiakan manusia itu dihapuskan, saya rasa itu bukan surga. Yang disebut surga itu adalah ketika kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Berkumpul, tertawa, bercanda, makan, minum bersama di kehidupan yang kekal. Itulah baru kebahagiaan, itu baru surga. Kalau seperti pola yang ada di Kristen, yang bangkit hanyalah roh. Bagaimana itu? Kalau bangkit hanya roh, tidak ada jasad. Bagaimana kehidupan kita bangkit tanpa jasad? Sedangkan menurut kaidah surga itu adalah tempat kebahagiaan. Bagaimana manusia bisa disebut bahagia tanpa jasad? Saya rasa itu adalah ajaran ilusi. Kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 37, satu bab itu menceritakan tentang surga. Kehidupan berikutnya ternyata lengkap dengan jasad kita ini. Jasad yang sudah mati akan dibangkitkan kembali, dan ruh yang kembali kepada Allah akan kembali masuk dalam tubuh, dalam jasad yang tertidur sepanjang alam barzakh. Artinya pola yang ada yang lebih rasional
Ya hanya Islam. Bagaimana mungkin Tuhan mencabut kebahagiaan pada diri manusia lantas dikatakan surga? Itu nggak mungkin. Nah, ternyata apakah cuman Islam yang menganut konsep seperti ini? Ternyata enggak. Ajaran nabi-nabi Yahudi juga ternyata mengajarkan hal yang sama. Bahkan ada yang lucu tuh. Di dalam ajaran Kristen di Perjanjian Baru di kitab Wahyu, ternyata orang Kristen nanti di sana laki perempuan menjadi mempelai wanita. Dan Yesusnya menjadi mempelai laki-laki. Kalau masih ada perkawinan seperti itu, berarti hidup yang ada di sana bukan ruh. Hidup di sana itu adalah jasad dan ruh. Karena ada kawin-mawin. Ada lagi dikatakan, engkau akan makan bersama dengan aku dan Abraham satu meja di surga. Lah, makan katanya. Arti jasad dan ruh. Oh enggak, makan rohani. Kayak mana ceritanya orang Kristen ini? Selalu aja memutarbalikkan fakta real yang tertulis dalam kitabnya dengan hal-hal yang ilusi. Giliran makan disebutkan di sana, makan minum semeja dengan Abraham. Baik orang dari timur maupun barat akan datang banyak bersama dengan Abraham, makan bersama, minum bersama semeja dengan dia. Dikatakan itu hiasan katanya. Hiasan katanya. Hal-hal seperti ini tertulis nyata dibilang hiasan. Tapi kalau dibilang giliran Tuhannya mati dibunuh manusia, itu juga apa? Kenyataan, bukan hiasan, nyata. Tapi mereka selalu mengatakan, nah itu kan dari sisi kemanusiaannya dia mati. Tapi dari sisi keilahiannya dia hidup. Lah sama kalau saya mengatakan bom-bom itu Tuhan. Kenapa Anda lucu terhadap pernyataan saya? Ya karena nggak mungkin bom-bom itu Tuhan. Apa alasanmu? Bom-bom itu manusia. Yang kamu lihat sisi kemanusiaannya. Kamu nggak lihat sisi keilahiannya. Nah, kan samanya itu. Cuman ya itu dia. Saudara Kristen kita itu kelebihannya, silat lidahnya itu luar biasa mereka. Pintar mengolah kata-kata demi untuk menyembunyikan semua identitas objek. Ketika dia melihat Yesus, apa yang kamu lihat? Tuhan katanya. Loh, ternyata Yesus ini manusia. Dia melihat Tuhan. Artinya memang ada gambaran ilusi di situ. Sama seperti, ya mohon maaf nih, ketika diterangkan bahwa tidak boleh bercerai, kecuali karena berzina. Nah ini ajaran kayak mana ini ceritanya? Artinya di Kristen ini boleh-boleh saja cerai. Asalkan alasannya karena berzina. Ya udah kalau begitu. Ketika ada suami sudah bosan sama istrinya, gak boleh cerai katanya. Ya sudah. Sampaikan aja sama istri, maaf aku udah berzina loh, cerai kita yuk. Ibunya juga bilang, oh, sama kemarin juga saya berzina, ya udah cerai yuk. Ya cerai, kan hanya dengan cara itu mereka bisa cerai. Hanya karena Anda berzina, entah salah satunya, entah dua-duanya. Kalau berbicara mengenai data Bible, tapi pada kenyataannya banyak orang cerai di Kristen itu bukan karena itu. Karena ketidakcocokan, karena faktor ekonomi, dan seterusnya. Saya kira begitu. Sahabat yang lain, silakan. Mungkin langsung aja ke prosesi syahadatnya, Bunda. Jangan disuruh syahadat kalau dia belum mau syahadat. Karena gini, orang yang menikmati agama Kristen selama 18 tahun, adalah orang yang beragama dengan pola kenikmatan duniawi. Kenapa saya katakan pola kenikmatan duniawi? Karena di Kristen itu tidak ada kewajiban. Dalam hal beribadah pun, ibadah ini hanya ada di dalam Islam. Mereka sembahyang atau menyembah. Tidak bisa dikatakan beribadah. Karena di Kristen tak ada perintah untuk ibadah. Tidak ada perintah untuk sembahyang hari Minggu. Tak ada perintah menyembah Yesus. Tak ada perintah makan babi. Tak ada perintah Natalan. Tak ada perintah kemudian mentigakan Elohim Tuhan. Tidak ada perintah makan babi. Tidak ada perintah bersunat. Tapi mereka semua lakukan. Nah, rutinitas yang mereka lakukan ini adalah perintah manusia. Bukan perintah Tuhan. Jadi kalau seketika itu mau masuk Islam, terkecuali sudah dipikirkan, direnungkan, dan sudah pada kesimpulan akhir, ya Islam inilah agama yang benar. Kalau ragu jangan dulu.
Belajar dulu, perdalam dulu Islam. Karena takutnya begitu masuk Islam, ternyata sulit. Islam itu ternyata berat. Mending di agama yang kemarin, cuma datang ke gereja nyanyi-nyanyi, masuk surga. Ini berat, gitu. Kecuali saudari kita memang betul-betul, udah aku yakin Islam benar, ya udah ayo. Tapi kalau masih ragu, gimana itu? Kalau soal itu saya ini Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Silakan, saudari Saripudin. Saya yakin dan percaya, dan saya tahu perintah di dalam agama Islam itu memang berat. Tapi yang menjadi keyakinan saya, nggak ada sesuatu yang mudah untuk kita mendapatkan sesuatu yang baik. Oh, keren. Iya. Jadi Keren. Jadi menurut saya, kalau saya sudah bertekad untuk balik ke Islam, dan saya juga harus siap dengan segala perintah agama, apapun itu, seperti apapun keadaannya. Karena nggak mungkin kan saya pengen menikmati sesuatu yang luar biasa, sedangkan saya nggak mau bayar harga gitu. Iya. Kaidah di Islam itu gitu. Bahwa dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi kalau kita sudah melampiaskan seluruh kebahagiaan di dunia ini, hidup tak ada aturan, ya inilah surga kita. Kita menikmati kebahagiaan hanya sebatas usia dunia kita. Kalau misalnya hidup sekian tahun, ya segitulah kebahagiaan kita. Tapi bagaimana dengan kehidupan berikutnya, di kehidupan yang kekal? Apakah kita memilih bahagia di kehidupan yang sementara dan membiarkan diri kita menderita di kehidupan yang kekal? Ya tentu orang yang berpikir, biarlah kita menderita di dunia ini, yang penting kita bahagia di akhirat. Maka saya sering mengingatkan kepada teman-teman bahwa kita sebagai manusia itu dibedakan dengan makhluk lain. Pertama, kita diberikan tingkat intelijensi, tingkat kecerdasan. Kita bisa berpikir, kita bisa membedakan objek, kita bisa berkarya, mencipta, dan menyimpulkan suatu keadaan. Setelah itu manusia kita ini diberi kehendak bebas. Setelah kita diberi kehendak bebas, kita diuji oleh pencipta kita. Bagaimana orang ini ketika aku uji? Apakah dia memilih kemudian murtad? Apakah dia memilih beriman? Nah, itu kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Maka untuk menelaah antara baik dan jahat, jahat dan buruk, buruk dan jahat, maksud saya, baik dan jahat, dan polanya adalah ujian. Karena kita pasti akan selalu diuji. Ketika kita diuji oleh Tuhan kita, maka kita dihadapkan dua pilihan, antara menerima atau menolak. Nah, untuk menjadikan sebagai tindakan penerimaan atau penolakan, maka akal bekerja untuk menelaah dua sisi. Saya ke kiri, apa ke kanan? Soalnya ujian ini terlalu berat. Aku terlalu cinta, atau aku terlalu sulit, aku terlalu miskin. Ini ada pilihan. Kalau saya terima, saya harus pindah agama. Kalau saya tidak terima, saya tetap dalam keadaan miskin. Ini ujian. Fungsi akal bekerja di situ. Nah, seperti juga sekarang ini saudari kita. Sekarang saya mau kembali ke Islam. Boleh. Saya mau tetap di Kristen. Boleh. Nggak bebas. Sekarang fungsikan otak. Gimana dong? Ujian sudah ada nih. Saya ditinggal. Saya bisa gara-gara satu hal. Nah sekarang pilihannya saya ke Islam atau saya Kristen. Sekarang pakai akal untuk menakar. Karena tak ada yang bisa memaksakan kita di Kristen. Tak ada juga yang bisa memaksakan kita di Islam. Sekarang kita yang menentukan
dengan adanya ujian ini gunakan akal. Kemana kita harus pergi? Sahabat-sahabat sekalian, banyak orang yang dicinta oleh Allah dan cara Allah mencintai orang itu berbeda. Contoh, bisa jadi saudari kita ini karena dicinta oleh Allah, Allah tidak menginginkan beliau mati dalam keadaan Kristen. Maka Allah memberikan satu masalah dalam rumah tangganya hingga cerai. Cerai itu adalah solusi untuk dia kembali kepada Allah. Jadi jangan kita suuzon. Bisa jadi perceraiannya ini adalah petunjuk dari Allah. Karena dengan cerai beliau bisa kembali kepada Allah. Itu. Sama seperti ketika ada orang kena musibah. Dia mengatakan musibahnya ini adalah benar-benar menyiksa dirinya. Tapi dia lupa. Dengan adanya musibah yang kemudian dialami, semisal tiba-tiba aja rumahnya kebakaran. Sampai dia nggak masuk kantor. Padahal sekiranya dia ke kantor, dia bisa saja digilas oleh mobil truk atau apa dan seterusnya. Atau ada masalah yang membuatnya berakhir dengan bunuh diri. Tapi karena ada hikmah di balik sebuah kejadian, ya kita selalu berpositif. Cerainya beliau ini karena Allah kemudian ingin membuka pintu surga untuk saudari kita. Mungkin doa-doa ibunya diterima. Ketika beliau meninggalkan Islam, pergi bersama dengan suaminya, mungkin ibunya sehari, sebulan, setahun menangis setiap kali sholat. Begitu juga ayahnya. Bisa jadi doanya diijabah orang tuanya. Sehingga ada solusi selain cerai. Maka kemudian setelah cerai, dia masuk Islam kembali dan kemudian menjadi wanita yang soleha. Bisa jadi. Jadi itu tidak bisa kita kemudian bernarasi bahwa orang ini kembali ke Islam karena nggak bisa seperti itu. Tidak mudah masuk Islam itu, Bang. Tidak mudah masuk Islam itu. Masuk Islam itu bukan dianggap main-mainan. Kalau benar-benar karena keyakinan ya. Bukan karena main-main, bukan karena misi C6 atau C1 atau apapun itu ceritanya. Tapi kalau karena benar-benar penyesalan, tidak mudah masuk Islam itu. Itu yang saya katakan tadi. Sikit-sikit ibadah, sikit-sikit ibadah, sikit-sikit ibadah. Jadi ada hikmah di balik semua kejadian. Kita berpositif aja, mana tahu memang betul doa dari ibu saudari kita ini pernah tahajud menangis, ya Rab, kembalikan anakku ya Rab. Aku telah melahirkan, mengandung dan melahirkannya dengan susah payah. Kemudian aku membesarkannya dengan susah payah. Begitu dia besar, kemudian diambil kemudian oleh laki-laki yang beda akidah. Aku mohon kepadamu ya Rab. Dengan susah payah, tetesan air, keringat, dan darah, aku besarkan beliau. Ya bisa jadi karena Allah cinta, Allah ridha terhadap yang berdoa. Ya saudari kita ini mau tidak mau bisa cerai, kembali ke Islam. Itu. Ada saja jalan hidayah itu. Saya kira begitu dari saya kembalikan kepada saudari kita ini. Kalau memang sudah yakin bahwa saya di gereja tidak mendapatkan sesuatu yang bermakna selain hanya bernyanyi, tetapi kemudian ujung-ujungnya ternyata katanya ditebus, tapi Roma 8 nomor 10, kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Artinya ya percuma Yesus itu mati karena kematian Kristen ternyata karena dosa juganya. Percuma kita mengatakan Yesus menebus dosa kita, ternyata keselamatan di Kristen juga dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan baik. Jadi buat apa? Mending di Islam, nyata, mutlak bahwasanya perintah kepada hubungan, dijaga kepada Allah, hubungan kepada manusia. Bahwa orang-orang yang beramal soleh, orang yang beriman kepada Allah itulah yang berhak untuk mendapatkan surga. Nah dibandingkan menghayal, ilusi, ujung-ujungnya ternyata ya harus berusaha juga masuk surga. Contoh.
Sudah berapa banyak orang Kristen yang menggaung-gaungkan keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus karena Yesus mati nebus dosa. Itu yang mereka bangga-banggakan. Tapi giliran ditanya, sekarang kalau kamu berzina berdosa enggak? Berdosa. Cara kemudian untuk kau hapus dosamu itu gimana? Bertobat. Ya. Loh kok sama aja dengan Islam? Loh kalau Yesus tidak mati disalib, tidak mati nih. Yesus tidak mati disalib, terus kamu punya dosa. Lalu kau bertobat, dihapuskan gak sama Tuhan? Dihapuskan. Ya buat apa Yesus mati? Ada-ada aja, gak mau lelucon. Kamu berbuat dosa. Ya. Misalnya kamu membunuh seseorang. Ya. Terus, gimana caranya kamu diampuni? Ya, percaya kepada Yesus. Kalau kau percaya Yesus, dosamu membunuh itu dihapus. Dihapus. Loh, enak kali dong. Bisa dong kau bunuh siapa saja yang kau mau. Asalkan kau percaya kepada Yesus. Tuhan mati di atas salib untuk dosa-dosamu. Kata dia, oknum ini. Mungkin masih ada teman-teman yang mengingat. Iya, memang kami bebas. Karena ada Yesus yang menjadikan pendamai dosa-dosa kami. Jadi kalau kau berzina, itu ditebus. Ya ditebus. Itu. Ada lagi yang lain. Jadi kalau kau berbuat dosa gimana dong? Bingung dia. Ujung-ujungnya dia katakan apa? Ya bertobat lagi. Ya sama aja. Akhirnya saya nanya. Oke. Sekiranya Yesus tidak mati di atas tiang salib. Dan Tuhan itu ternyata Maha Pengampun. Di 1 Raja-Raja diterangkan itu sangat jelas. Ketika hambaku berdoa kepadaku dan kembali dari jalan-jalannya yang jahat, lalu berdoa mencariku, mencari wajahku, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya dari surga. Jelas kok itu. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus tidak mati di salib, nebus dosa manusia, lalu you bertaubat di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Pengampun, mengampuni nggak dosamu? Mengampuni bang. Lah. Lalu buat apa Yesus mati? Kan lelucon jadinya. Lawak-lawak. Dari dosanya bertaubat. Itu baru betul. Kita umat Islam tidak perlu penebusan. Umat Islam itu hanya butuh disucikan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau datang ke atas muka bumi ini. Tujuannya adalah wa yuzakihim, untuk mensucikan manusia. Itu baru betul. Lah bagaimana cara Nabi Muhammad mensucikan manusia? Apakah dengan cara Nabi Muhammad juga mati di salib? Tidak. Nauzubillah min zalik. Lalu bagaimana? Nabi Muhammad mengajarkan Quran. Dengan orang mengamalkan Quran, maka manusia kembali kepada fitrah, yaitu suci. Apa yang diajarkan Quran? Lakukan. Maka jiwamu suci. Berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW mensucikan jiwa-jiwa manusia dengan cara memberikan 2 perkara. Perkara Quran, perkara hadis sahihah. Lakukan itu. Jalankan itu. Maka engkau akan disucikan. Lalu kemana manusia suci ini kembali? Ke neraka atau ke surga? Subhanallah. Umat Islam yang disucikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kembalinya ke jannah, ke surga. Bagaimana dengan orang Kristen? Baca Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Kan lucu. Mati karena keselak biji kedondong ke? Atau karena kesandung batu ke? Atau mati karena kena penyakit panu? Kok mati karena dosa? Orang yang mati karena dosa kemana perginya? Ya neraka. Jadi solusi dalam hidup kita sebagai manusia yang punya ilmu, yang punya akal, hanya Islam. Tidak ada jalan lain kembali kepada pencipta kita selain Islam. Hanya itulah jalan satu-satunya. Yesus juru selamat.
Selamat dalam bahasa Ibrani shalom, dalam bahasa Arab salam, kaidah kemudian salam adalah Islam. Berarti Yesus adalah juru Islam. Yohanes 14, 16, 26, Yesus, aku tinggalkan damai sejahtera. Apa damai sejahtera ini? Ya Islam. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Namun kala itu Islamnya belum sempurna. Kata Yesus, Yohanes 16, 12, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kamu segala hal tentang hukum, segala hal tentang keadilan, segala hal tentang penginsapan dunia akan dosa. Berarti pada saat sang penghibur itu datang, saat itulah shalom Islam itu disempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agamamu, Islam aku tidak, kemudian Islam itu sebagai agamamu. Subhanallah. Jadi mungkin mana kita? Yesus disebut sebagai orang soleh. Di mana Yesus disebut orang soleh? Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Tak ada Yesus pernah disebut orang Kristen, gak ada. Ada Yesus disebut orang Kristiani, dan atas kekristianiannya nggak ada itu. Disebut soleh. Siapa soleh ini? Orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang soleh. Nah, Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu, kata Yesus. Artinya kita juga yang ada di Indonesia harus tahu. Iya, kenapa Ki Yesus? Apa yang harus saya tahu tentang kita, Pak? Oh, engkau bertanya. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa menjalankan seluruh apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku kerjakan. Subhanallah, beliau orang Muslim. Muslim itu adalah orang yang tunduk berserah diri kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yesus mengakui, dunia harus tahu bahwa aku ini Muslim. Makna Muslim, apa makna Muslim itu? Muslim orang yang berserah diri kepada perintah. Perintah siapa? Perintah Bapa. Berarti Yesus memproklamirkan dirinya kepada dunia. Oh, dirinya adalah seorang Muslim, bukan seorang kafir. Sedangkan orang kafir itu adalah orang yang melegalkan, membatalkan, menghapuskan, menghilangkan, mengganti perintah-perintah Tuhan dengan perintah Dia, dengan perintah manusia. Menjalankan kemudian perintah-perintah manusia, lalu membatalkan perintah Tuhannya. Perintah Tuhannya Sabtu atau Minggu? Sabtu. Mereka melakukan Sabtu atau Minggu? Minggu. Perintah Tuhannya jangan makan babi. Perintah mereka makan babi. Mereka ikut mana? Mereka ikut makan babi. Perintah Tuhannya apa? Jangan makan babi. Ya mereka lakukan, makan babi. Perintah Tuhannya sunatkan nonotmu. Mereka tidak sunat nonot. Perintah Tuhannya jangan ada ilah lain selain diriku. Akulah ilah, tak ada yang lain. Tak ada ilah yang duduk di kananku. Tak ada ilah yang bersamaku. Akulah ilah. Tidak ada yang lain. Inilah yang kemudian kita dapatkan selama kita belajar. Ternyata orang-orang Kristen ini pun hanya karena terlanjur Kristen, mereka gengsi mengakui bahwasanya sebenarnya pola keagamaan yang mereka dirikan itu bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri.